بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya kepada kita semua. Salawat beri salam semoga senantiasa tercurah disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab ini pada pasal yang berikutnya. Faslun, ini fi masaila gharibati tadul hajatu ilaiha. Pasal yang menjelaskan masalah-masalah yang gharibah, yang jarang terjadi, juga bisa disebut masalah yang asing, yang hajat menuntutnya untuk diketahui, dikaji. Minha, di antaranya, annahu idza kana yaqra'u fa'arada lahu rih. Bahwasanya apabila seorang baca Al-Quran, fa'arada lahu rih, lalu kemudian Allah menerpanya, fa'arada lahu rih, lalu menerpanya, atau di sini maksudnya rih. Rih itu adalah angin pada dasarnya. Namun angin yang dimaksud di sini sepertinya adalah angin yang keluar dari dubur, yaitu kentut. Fa'arada lahu rih, lalu kemudian dia mengeluarkan atau dia buang angin. Yanbaghi an yumsika an qira'ati hatta yatakamala khurujuha, maka sepantasnya dia tahan, dia berhenti membaca Al-Quran sampai angin tersebut keluar secara sempurna, lalu kemudian berwudu. Atau makna yang kedua, fa'arada lahu rih, ketika dia baca Al-Quran kemudian diterpa oleh angin. Yang bagi an-yumsika al-qira'ati, sepantasnya dia tahan bacaannya sampai angin tersebut sempurna, berhenti. Summa ya'udu il-qira'ah, barulah kemudian dia kembali atau melanjutkan bacaan. Kalau yang pertama, sebelum dia lanjut bacaan, dia wudu, dia bersuci lagi. Ya, bersuci dalam membaca Al-Quran ini ditekankan, walaupun sebagian ada yang mengatakan wajib, tapi tidak, yang benar tidak sampai wajib, namun sangat ditekankan sebagai adab dalam baca Al-Quran. Adapun jika itu adalah angin yang berhembus, maka kata Imam Nawawi, kada rawahu Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu an Atha'i wa huwa adabun hasan. Beginilah yang Ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan hadisnya, dan selain dari beliau dari Atha, seorang tabi'in, dan ini adalah adab yang hasan, adab yang baik. Jadi kalau ada angin yang kencang tatkala kita baca Al-Quran, kita kemudian berhenti dulu biar anginnya selesai, anginnya berakhir, baru kita lanjutkan kembali baca Al-Quran kita. Kalau misalkan yang dimaksud adalah keluar angin, yaitu buang angin, maka berhenti bacaannya, jangan dipaksakan berbarengan buang angin baca Quran.
Tapi ketika keluar angin, berhenti sekitar. Biarkan seluruhnya keluar angin tersebut, baru bersuci dan kembali membaca Al-Quran. Satu. Yang kedua, wa minha annahu idza tasa'aba. Dan di antara yang perlu dikaji masalah ini, bahwasannya apabila seorang tasa'aba menguap, amsaka al-qiraah, maka dia tidak boleh sambil baca Quran. Jadi menguapnya adalah tanda bahwa dia harus menahan baca Quran. Di sebagian, mohon maaf ya, sebagian ada kita ini kalau udah rusak semangatnya, Allah dirinya muda, tidak bisa seperti itu. Berhenti, tahan, baru kemudian kembali hatta yang qadiya at-tasawuf, sampai dia selesai menguap, tsumma yaqra, baru kemudian membaca. Ini sama seperti dalam sholat. Ya, dalam sholat itu kan gampang ngantuknya. Dalam sholat biasanya Allahu Akbar, apalagi bacaannya panjang gitu. Udah gampang ngantuk. Enggak, mungkin ngantuk mungkin bisa apa yang ditahan. Muapnya kan ditahan. Nah, ini kalau lagi muat, maka dikirnya tidak sambil dibaca, berhenti dulu. Dikir, doa, apalagi baca Quran. Lalu selesaikan muapnya. Setelah selesai, lanjutkan zikir atau baca doa atau baca Qurannya. Qala Mujahid wa Hasan. Imam Mujahid berpendapat dan ini adalah baik hasan. Jadi wa yadullu alaihi ma thabata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang menunjukkan mendasari hal ini hadis yang sahih dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kayak gini, ditahan dulu. Bukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tatha'aba ahadukum," apabila salah seorang kalian menguap, fal yumsik bi yadihi, hendaknya dia menahan dengan tangannya ala famihi, terhadap mulutnya. Fa inna syaitana yadkhulu, karena syaitan masuk melaluinya. Kalau menguap ya, usahakan benar-benar dikuatkan untuk menutup mulutnya. Ini bukan hanya formalitasnya, ini begini saja, tapi dia benar-benar menekan mulutnya. Fa inna syaitana yadkhulu, karena bukan masalah angin yang keluar, uap yang keluar, tapi syaitan yang masuk. Itu yang kalau dalam kalau kita bersin biasanya gimana? Sama seperti menguap? Tidak. Menguap tidak sama seperti bersin. Kalau bersin, dua tangan, begitu, atau pakai pakaian, tutup mukanya. Jadi jangan samakan bersin dan menguap. Sebagian kita memang menyamakan. Bersin ada sendiri dan menguap yang kita kenal. Jangan jadikan menguap ini untuk bersin. Kurang tepat. Kenapa? Karena yang bersin ini keluar bukan hanya uap, tapi juga dengan apa-apa yang tidak bisa ditahan dari mulut, ya, yang keluar bersamaan itu. Wa minha, bahkan raut muka yang menahan yang tidak enak untuk dilihat, ya, tidak, kita sebaiknya tutupi dalam bersin. Wa minha annahu idza qara'a qaulallahi 'azza wa jalla, dan di antaranya apabila dia baca firman Allah, qalatil yahudu uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah, atau ayat yang berbunyi ayat Taubah 30, ditulis ayat apa? Quran surah Taubah ayat 3. Terus kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 64. Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 26. Al-Anbiya 26. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada wa nahwa dzalik, atau ayat yang berisi seperti itu. Minal ayat, dari ayat-ayat Al-Quran. Fayanbaghi, sepantasnya,
an yahfadha biha sawtah, melirihkan suaranya. Wah, ini harus garis bawahi. Fayanbaghi an yahfadha biha sawtah. Jadi waqalatil yahudu Uzair ibn Allah waqalatin nasara al-masih ibn Allah. Kada kana Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu. Begitulah Ibrahim an-Nakhai ini sangat saleh. Kita terajani dalam manhaj salaf ini adalah di antara beliau. Ini dia juga disebutkan dalam kitab-kitab tauhid Ibrahim an-Nakhai karena beliau adalah tokoh ulama besar dan beliau demikian berdoa. If'al, kita meladaninya. Wa minha ma rawahu Ibnu Abi Dawud. Berikutnya apa yang telah Ibnu Abi Dawud meriwayatkan bi isnadin dhaif namun sanadnya dhaif. Al-Sya'bi dari Imam Asy-Sya'bi rahimahullah annahu qila lahu, bahwa pernah ditanya, idza qara al-insan, apabila seorang membaca ayat inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Yusalli 'alan nabi, apakah dia berselawat kepada nabi? Maka Asy-Sya'bi berkata qal na'am, ya. Setelah itu dia berselawat. Selesai dia baca ayat ini, Allahumma shalli wa sallim 'ala nabi, Allahumma shalli wa sallim 'ala nabi. Itu salawat dan salam, ya, bukan cuma salam dan tidak juga dengan hanya salawat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Jadi ada salat wa sallam, ada salat wa sallam. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Jadi hal yang panjang, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita, itu Ibrahimiyah, salawat Ibrahimiyah. Kalau salawat yang mau singkat dan salawatnya ideal, itu salawat dan salamnya ada. Allahumma shalli ala nabi Muhammadin, Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa sallim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Qala na'am, iya, tapi ini hadisnya dhaif. Ya, maksudnya hadis dhaif dalam masalah anjuran, ya, dalam masalah perbuatan-perbuatan yang dianjurkan. Wa minha annahu yustahabbu, dan di antaranya bahwasannya dia disenangi, disukai, an yaqula, agar berkata apa yang telah diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, siapa membaca wat-tini waz-zaitun faqara'a alaysa Allah bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Alaysa Allah bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Ya, berikutnya setelahnya, ya, bukan ayat tapi adalah lafaz daripada yang membaca, lafaz daripada pembaca. Rawahu Abu Dawud, ini hadis riwayat Abi Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah, an rajulin a'rabi, dari seorang Arab Badui, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apakah boleh membawakan hadis dhaif? Boleh ketika seperti ini, seperti Imam Nawawi ini disebutkan bahwa ini hadis dhaif dari siapa, dari siapa, dari siapa. Artinya bahwa hadis ini salihun bi'tibar, baik untuk diambil pelajaran, tapi untuk diamalkan maka kita sangat cukup untuk beramal dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi kebila ada di antara kita imam-imam di masjid-masjid besar di daerah kita
Kita dengar bala wa ana ala dzalika minasyahidin, husnudzon kita lebih dahulu daripada Rasulullah. Di mana kita meyakini bahwa dia meyakini hadis dhaif diamalkan. Hadis dhaif yang sifatnya bukan akidah, hadis dhaif yang sifatnya adalah anjuran, mustahabu, amal yang disukai, dianjurkan, ini terjadi perselisihan di tengah-tengah ulama. Apakah diamalkan secara pribadi dan secara ketegasan beragama agar agama ini kemurnian adanya, maka kita mencukupkan yang seperti. Adapun untuk iktibar, mengambil pelajaran agar kita memahami orang, agar kita mengetahui orang ini dasarnya ini cuma dhaif. Dan itu urusan dia. Tak perlu kita kemudian juga mengikutinya. Atau kita kemudian menyerang personalnya. Cukup kita sampaikan materinya. Bahwa yang dilakukan ada hadisnya, ada hadis yang dhaif. Begitu. Gitu kan ya? Bener kan? Pernah ada mendengar? Ya. Mesti tahu ya. Yang pernah sholat di sana lah. Mungkin juga di tempat yang lain. Oh, ada nggak yang lain? Di tempat yang lain, di masjid yang lain ada. Saya kira teman-teman satu pemikiran masjid ini. Masjid yang lain ada lagi. Pernah dengar? Ya, jadi berarti mereka mengetahui hadis, mereka mengetahui bahwa itu ada hadisnya, kita pun tahu. Tapi kita meyakini hadis dhaif dari laki-laki Arabi. Ini sumber kebenaran laki-laki Badui yang siapa hanya nggak tahu. Bersambung keagungan ini yang membuat agak sulit untuk disahihkan. Gitu ya. Kalau Tirmidzi, Imam Tirmidzi ini berkomentar. Oh, nah, kita senang Imam Nawawi seperti ini. Imam Nawawi yang diluluhkan oleh setiap golongan. Imam Nawawi dalam berprinsip jelas sekali. Dalam hadis kalau ada dalam dhaif. Kalau ada komentar, bilang ini ada komentar dari ulama. Ini tidak akan tutup-tutupi. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadal hadis inna yurwa bihadal isnad al-Arabi an-Abi Hurairah wa la yusamma. Makin dijelaskan titik ketidaksahihannya. Kenapa lemah? Kata Ibnu Tirmidzi, ini hadis hanya diriwayatkan dengan sanad ini, tidak ada yang lain. Kok dikulik-kulik tidak bisa lagi? Cuma satu inilah dari seorang Arabi. Siapa dia? Tidak, la yusamma, tidak disebutkan namanya. Artinya tidak diketahui siapa orangnya. Nah, ini membuat sulit untuk disahihkan. Wa Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu. Ibnu Abi Dawud dan yang lainnya meriwayatkan fi hadzal hadis dalam hadis ini ziyadatan tambahan ala riwayati Abi Dawud dan Tirmidzi. Ya, meriwayatkan tambahan daripada sebelumnya riwayat Abi Dawud dan Tirmidzi. وَمَنْ قَرَأَ آخِرَ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Barang siapa yang membaca akhir surah Al-Qiyamah, awal ayatnya la uqsimu biyaumil qiyamah, yaitu akhirnya berbunyi alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta falyaqul bala wa ana ashhad. Bala, benar, wa ana ashhad, dan aku bersaksi. Wa man qara'a, barang siapa yang membaca fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka dengan hadis apa lagi setelah itu mereka dapat beriman, maka yang membaca falyaqul amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Ini menunjukkan Imam Nawawi menguatkan hadis yang dhaif dengan riwayat yang bukan dari riwayat yang lain, yang juga membahas adanya tambahan atau tanggapan dari pembaca daripada ayat yang dibaca. Kalau ayat alif sadzalika pada akhir surah Al-Qiyamah, bala wa nashhad.
Jadi di sini nih yang membuat kita ini kadang salah persimpangan di sini. Ini Imam Nawawi tidak menegaskan bahwa dia mengikutinya. Sebagian lagi memahami tidak, ini Imam Nawawi sudah menegaskan bahwa itu benar. Kenapa? Karena Imam Nawawi sampai membawakan riwayat yang lain yang pembahasannya sama supaya kita tahu bahwa ini tuh memang baik di jalur yang ini, tapi di jalur yang lain ada untuk memperkuatkan. Walaupun ini dhaif juga seandainya, tapi dua orang ini membuat hadis tersebut naik hasan di ghairihi. Wah, ini pembahasan mustalah hadis. Jadi kalau hadis dhaif sama hadis dhaif digabung, pembahasannya sama, isinya kok mirip. Ini bukan sepele, artinya naik kelas dia. Bukan mana, wah ini dhaif makin parah, bukan gitu cara itu. Imam Nawawi sedang bersikap demikian. Sehingga inilah persimpangan kita dengan sebagian saudara kita. Mereka memahami Imam Nawawi mendukung, mengambil dan mengiyakan. Kita menganggap bukan, Imam Nawawi sedang menjelaskan keilmiahan. Tapi tetap aja dia hasan yang ghairihi. Hasan yang ghairihi ini dhaif sebenarnya. Sementara kita mencukupkan hadis sahih, maka kita bisa bersikap lebih luas, lebih dalam lagi bahwa ya kita punya sikap pribadi yang kita amalkan itu apa-apa yang hadisnya sahih misalnya. Mereka ya berdalil ke Imam Nawawi dan menjadikan ini sebagai bahwa hadisnya dhaif tapi masih bisa diamalkan. Baik. Sehingga itulah persimpangannya. Tapi yang jelas ingat-ingat nih, Imam Nawawi tidak pernah menjelaskan sikapnya. Kita hanya baca-baca, menerka-nerka. Sana pun juga nerka, kita nerka. Maka untuk itu, ya kita akan menggunakan dan memilih apa yang mungkin spekulasinya rendah di akhirat. Kita tidak mau terikat, tersandung di akhirat, tidak bisa dipertanggungjawabkan cuma gara-gara hadis dhaif yang kita mudah-mudahan untuk mengamalkan. Tapi gue ingat, jangan serang personal, tapi jelaskan materinya. Bahwa tatkala memang ini hadis ada, tapi dhaif. Ada yang lain, iya ada, tapi ini juga dhaif. Tapi kemudian jelaskan bahwa ya hadis dhaif kita tidak mau berspekulasi di akhirat. Baik, gitu dapat dipahami. Tapi jelas jangan serang personal. Ini beda lagi, ini bukan ilmiah. Kita sudah belajar, kita belajar dari Imam Nawawi bagaimana beliau fokus menyebutkan hadis dan hadis, tidak menyinggung orang-orangnya. Wa 'an Ibn Abbas wa Zubair wa Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum annahum kanu idza qara'a ahaduhum Ibnu Abbas, Az-Zubair, Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum bahwasanya mereka apabila membaca Sabbih isma rabbikal a'la, mereka mengatakan subhana rabbiyal a'la. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yaqulu fiha, Umar juga mengatakan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Diperkuat lagi sama Imam Nawawi. Jadi hal-hal seperti ini jangan sampai juga kita merasa sangat asing. Enggak, kita harusnya lebih sangat dekat dengan masalah ini. Tidak asing, harus familiar. Ya. Maksudnya jangan sampai ini judulnya kan masalah asing. Itu jangan sampai kita termasuk yang mengasingkan. Kita bahas ini supaya kita sudah paham bahwa ini itu diamalkan. Dan ini juga ada riwayat-riwayat lainnya. Ada yang dhaif, ada yang mendukungnya juga, ada dari yang lainnya. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la 3 kali. Wa an Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu shalla fa qara'a akhir Bani Israil summa qala alhamdulillahi lam ta'id walada. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah salat. Tatkala membaca ya akhir dari Bani Israil, ya apa akhirnya? Maka ya sebelum di atasnya Al-Kahfi,
Alhamdulillahilladzi, di tambahan dari dia, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Padahal sebetulnya ada juga di dalamnya ayat itu. Terakhir, waqad nassahu ba'du ashabina ala an yustahabu an yuqala fi sholati ma qaddamnahu fi hadits Abi Hurairah anhu fi suwar thalath, dan telah menaskan sebagian para sahabat akan kesunahan atau disenanginya seseorang untuk mengatakan dalam sholatnya apa yang telah kami jelaskan dari mulai hadis Abi Hurairah tadi dalam 3 ayat yang telah disebutkan tadi. Wa kadzalika yustahabu an yuqal ma baqiya ma dzakarna, agar juga disenangi membaca apa yang telah tersisa tadi penjelasan. Intinya beliau Imam Nawawi menyebutkan sikapnya sekarang bahwa beliau menganjurkan untuk kita mengucapkan sebagaimana yang mereka ucapkan. Tapi pada poin-poin ini, tadi ayatnya ingat-ingat nggak? Ya, yang pertama, waqala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Atau setelahnya, wattini waz-zaitun alaysa wa yahtabi hakimin. Itu. Yang kedua, alaysa dzalika akhir surah Al-Qiyamah. Yang ketiga, ya, fa bi ayyi haditsin ba'da yu'minun. Yang keempat, sabbi isma rabbikal a'la. Yang kelima, akhir surah Al-Isra. Azan dulu, mungkin nanti kita akan sedikit tambahan. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على teman-teman sekalian, untuk membuat kita menjadi ringan atau menjadi merasa tidak asing dengan masalah ini, sebagaimana amin pada Al-Fatihah. Amin itu bukan daripada surah Al-Fatihah, tapi kemudian kita jawab aminnya. Dan itu seperti itu. Memang ada ayat-ayat yang bisa dijawab, atau maksudnya bisa disambung dengan lafaz bukan daripada Al-Quran. Tapi catatannya, kami nukilkan dulu dari Fathul Ibn Baz.
Kata Ibnu Baz rahimahullah. Beliau mengetahui masalah ini ternyata. Yang jelas lah kalau ternyata. Maksudnya gini, tadi Ibnu Baz rahimahullah beliau menyebutkan untuk kasus yang melanjutkan ini, beliau menganjurkan kata benarnya riwayat sehatnya hadis Ibnu Abbas pada surah Al-A'la ayat pertama. Sabbihi isma rabbikal a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Ini yang beliau. Mengapa kata beliau? Karena hadis ini dari Ibnu Abbas sahih. Ya, hadisnya apa? Dari Ibnu Abbas sahih. Jadi maksudnya yang dua di atas tadi, alaysa dzalika biqadir alaysa bil hakimi, memang dhaif. Maka kita tidak menyikapi sama. Walaupun mereka bisa dalam satu pembahasan saling menguatkan, tetapi dalam mengamalkan kita kemudian mencukupkan yang sahihnya. Karena sekali lagi atas dasar tidak mau spekulasi kelak di akhirat tersambung hadis dhaif yang kita tidak tahu sebenarnya hakikatnya apa hadis Nabi atau bukan. Itu keluar dari persisihan. Karena hadis dhaif ini dipersisikan dan kriteria bisa mengangkat hadis dhaif pun sulit. Di luar keluar dari itu semua, akhirnya kita hanya mengamalkan poin yang ketiga, yaitu sabbihi isma rabbikal a'la. Itu pertama. Yang kedua, catatan yang kedua, ya. Hadis riwayat Abi Dawud dari Musa bin Abi Aisyah qala kana rajulun yusalli fawqa baiti wa kana idza qara'a laysa dhalika biwaladayhi al-maut qala subhanaka fabala fas'alu 'an dhalika faqala sabbihu isnad dhaif. Baik. Beliau dalam kasus yang kedua, yang pertama dan kedua, watini wa zaid alaysa Allahu hakimin alaysa dhalika biqadir an yuhyil mauta. Dalam masalah ini walaupun hadisnya dhaif, atau seandainya hadis ini ternyata sahih, kita husnudon kalau seandainya yang dhaif ini ternyata bersambung kepada Rasulullah. Wal khabar lo sahih, kalau seandainya dia sahih, walaupun kita tahu bahwa sementara ini hukumnya dhaif, seandainya pun dia bisa sahih seandainya sekiranya gitu. Falaysa fihi anna dzalika kana fi salatil fardhu. Ingat, itu bukan di salat fardhu. Itu bukan di salat fardu. Catatan itu. Nah, ini kenapa bukan salat fardu? Bal zahirul hal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yaf'al dzalika fi fardhu. Karena yang tampak dalam hadis tata cara salat Nabi dan bacaannya, Nabi tidak pernah melakukan itu dalam salat fardunya. Dari mana kita tahu? Dari hadis-hadis yang menerangkan tata cara salat fardu. Walau fa'alahu lanukila, kalau memang dikerjakan mestinya dinukilkan. Ini termasuk anjuran, karena yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam sholat fardu itu merangkap, ada yang rukun, ada yang wajib, bahkan sebenarnya syarat, dan juga ada yang disunahkan. Kalau memang ini benar termasuk yang disunahkan, mesti juga masuk dalam hadis. Tapi tidak dinukilkan. Kama nukilan fi salatihi bilail, sebagaimana pernah dinukilkan kepada Nabi dari Nabi SAW salatnya di malam hari. Di hadis Hudzaifah yang mengatakan sallaitu ma'an Nabi wa sallama dzata lailah, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam, faftahal baqarah, membuka setelah Al-Fatihah surat pertamanya Baqarah. Fakultu yarfa'u indal mi'ah, aku kira dia akan rukuk pada ayat 100. Summa madha, ternyata lanjut. Fakultu yusalli biha fi rak'ah, aku kira mungkin ini cuma satu rakaat selesai. Ternyata famadha, setelah selesai surah Al-Baqarah, Nabi tidak rukuk namun melanjutkan surah An-Nisa, surat malam. Faqara'aha, selesai dari surah An-Nisa, mulai surah Al-Imran. Al-Imran kembali Ustaz. Ini perselisihan pendapat ulama. Boleh saja Al-Imran lebih diakhirkan setelah An-Nisa, boleh An-Nisa diakhirkan setelah Al-Imran.
Karena Nabi SAW tidak sedang mengurutkan mushaf, tapi sedang membaca dalam sholatnya. Tapi ada indikasi, enggak kuat. Lanjutkan lagi. Kemudian ya qra'u mutarassila idza marra bi ayatin tasbih. Nabi itu kalau baca ayat-ayat tadi Al-Baqarah, Nisa, Al-Imran, semuanya ayat-ayatnya dibaca perlahan. Dijelaskan kata demi katanya. Apabila ternyata ada ayat isinya tasbih, isinya pensucian tentang Allah, sabbih isma rabbikal a'la, itu ada tasbih, sabbih. Maka sabbah, subhanallah. Nabi bertasbih untuk Allah. Subhanallah. Wa idza marra bisu'al, kalau ada ayat yang berbunyi tentang permohonan doa Nabi meminta, memohon, makin panjang berarti. Wa idza marra bi ta'abbudin, apabila melewati ayat yang isinya untuk dihindari, Nabi minta untuk dihindarkan. Rawahu Muslim. Jadi maksudnya kalau seandainya ya Nabi SAW melakukannya di sholat fardu mesti dinukilkan. Sebagaimana telah dinukilkan bagaimana Nabi melanjutkan ayat yang dibaca dengan lafaz dari dirinya di sholat malam. Jadi yang ada di sholat malam bukan sholat fardu. Catatan, kalau seandainya khabar itu benar-benar bisa sahih, walaupun kita tahu sekarang ini dhaif, itu dikerjakannya bukan sholat fardu, tapi di sholat malam yang Nabi SAW contohkan. Seperti itu. Qala Syekhul Muslimin, amma fil nafli wala sama fi salatil lail fa in yusannu an yata'awwal 'inda ayatul 'aid. Adapun dalam mengerjakan sholat sunnah, khususnya sholat malam, maka memang disunahkan untuk seperti ini karena hadisnya jelas. Khusus, nas khusus tetap ada. Gitu? Baik. Wa yas'alu 'inda ayatul rahmah, dia memohon ketika baca ayat rahmah. Tidak ada Rasul sempurna mengadai Rasulullah SAW. Walianna dzalika ahdaru liqalbi wa adabu bitadabburi. Karena yang demikian itu melanjutkan ayat yang telah dia selesaikan dengan tasbih apabila ayat tasbih, dengan permohonan apabila ayat doa, perlindungan apabila ayat tentang ancaman. Itu lebih menghadirkan hati dan lebih membuat dia khusyuk bertadabbur. Dan sholat malam itu disunahkan untuk panjang bacaannya dan memperbanyak qiraat, rukuk, sujud, dan seterusnya. Adapun di sholat fardu atau fiqh ini, falaisa bisunnah, bukan sunnah. Wa in kana jaizan, sekalipun boleh. Ingat ya. Jadi jangan dilihat yang belakangnya. Jangan lihat yang boleh, sunnah Nabi yang dibesarkan. Dibesarkan sunnah Nabi, jangan itu boleh. Sunnah Nabi, sunnah Nabi SAW. Karena kalau kita hanya boleh terus, dia nanti menggerus dengan sendirinya. Sunnah, sampai orang nggak tahu yang sunnah yang gimana. Karena kita ngerjainnya boleh terus. Yang jadi dibesarkan sunnah Nabi-nya. Fa'in qala qa'il, ma daliluka ala hadha tafsir? Wa tatakul imma thabata fi nafsi sabata fi. Kalau ditanya apa dalilnya, mau beda-bedakan yang dipakai di sholat sunnah tidak boleh dipakai di sholat fardu. Mengapa demikian? Apa dalilnya? Kan kita bedakan tuh, yang sholat sunnah aja, khusus sholat malam. Tapi kalau di sholat fardu tidak. Apa dalilnya? Apabila ada yang mengatakan itu kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-jawab ad-dalil ala hada anna Rasulullah SAW. Dalilnya ini bahwa Nabi SAW bersolat di kulli yawmin wa lailah. Salah salawat. Nabi sholat satu hari satu malam ya, dengan 3 sholat jahar. Maghrib, isya, subuh. Maghrib, isya, subuh. Karena dia ajar berqira'ah. Wa yaqra'u fi ayat wa ayat. Nabi membaca ayat tentang ancaman. Ayat fiha rahmah, ada ayat tentang rahmat. Dan tidak ada penukilan dari sahabat bahwa Nabi berlindung, bahwa Nabi memohon, bahwa Nabi bertasbih. Kuat bukan? Ya, kuat. Ya. Begitulah yang mungkin dapat kita ringkas dalam masalah ini. Jadi teman-teman sekalian, selesai sudah kita dari pasal ini. Insya Allah kita akan masuk pada pasal yang berikutnya.
Mudah-mudahan yang ini dapat dipahami dan menjadikan faedah buat kita, tambahan ilmu, serta mudah-mudahan dapat diamalkan dan istiqamah dalam beramal dengannya. Allah Ta'ala wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.